Microsoft Teams-nya di laptop? Di laptopnya iya, dia lagi download Pak. Oke. Coba di HP. Begini aja, nanti si Jimmy kalau udah download kabari, tapi kita mulai aja dulu kuliah ya. Ya Pak. Nanti saya invite lagi kamu kalau memang ini, tapi kabari gitu. Ya? Siap. Iya. Oke, untuk ini. Baik, selamat sore semuanya. Oke Pak. Ya, jadi kita mulai kuliah online secara perdana, mudah-mudahan lancar dan sukses ya, karena kita menggunakan teknologi, tentu faktor sistem menjadi masalah juga ini, koneksi. Jadi koneksi itu kuota bisa, kemudian juga kecepatan bisa. Walaupun saya dapat notifikasi sebetulnya dari Telkomsel karena saya kartu Halo. Jadi untuk ruang guru itu kuotanya dibebaskan. Dan hari ini juga saya lihat karena saya pakai data ini dari IndiHome, dan ini semua channel dibuka oleh IndiHome sampai tanggal 25. Memang ini juga lah yang jadi terjemahan daripada apa yang diminta oleh Jokowi untuk dilakukan oleh semua perusahaan dan lembaga. Jadi sore hari ini kita coba mendiskusikan pengukuran risiko operasional dengan metodologi yang ketiga yang kita sebut dengan Advanced Measurement Approach itu. Jadi itu AMA. Kemarin kita sudah belajar bahwa risiko operasional bisa dihitung modalnya berdasarkan Basic Indicator Approach dan juga berdasarkan Standardized Approach. Dan dua hal itu sudah kita pelajari dan kita diskusikan. Sudah download semua materi yang dua metodologi itu ya? Halo, sudah? Sudah, oke. Termasuk untuk hari ini juga saya download tadi malam karena baru selesai materinya untuk materi kuliah kita ini. Sudah di-download juga? Sudah ya? Ya, jadi ada materi PowerPoint mengenai frekuensi modeling, kemudian severity modeling, kemudian juga extreme value theory, dan juga ada dua Excel yang saya lampirkan untuk kita diskusikan. Dan yang menjadi referensi ada e-book yang saya juga sudah kirimkan melalui Teams. Itu sudah dilihat juga ya? Halo? Ya. Sudah ya? Oke. Ini sambil saya memberikan materi Ya, ini Jimmy udah masuk ya. Jimmy udah masuk ya berarti ya? Halo Jimmy? Jimmy, are you there? Jimmy? Halo? Are you there, Jimmy? Ininya kamu diaktifin itu kalau mau jawab ini mic-nya. Karena saya lihat mic-nya Jimmy ini off ini. Halo Jimmy? Bisa dengar suara saya? Halo? Ya sudah, yang penting Jimmy udah masuk. Nanti ketika saya menyampaikan materi, in case you have any question, you can ask me, tapi please ask one by one, karena nanti kalau terlalu ramai kan bisa ini juga terjadi rush juga lalu lintas komunikasi ya. You know, are you healthy? Are you well now? Ya Pak. Ya, semoga tetap sehat ya kamu ya. Sehat, Pak. Oke.
Baik kalau gitu, jadi Jimmy sudah mic-nya kalau berbicara nanti mic-nya tolong di on kan. Tapi kalau mendengarkan saya, mic-nya di mute nggak apa-apa. Jadi tinggal diklik dia, kemudian nanti dia akan mute dan karena takut nanti suara-suara dari belakang kalian akan ini. Tapi ketika ingin bertanya langsung di on kan aja ya. Baik, kita coba mulai. Saya tayangkan materi yang ada di sini. Mudah-mudahan kalian bisa lihat semua materinya. Bisa lihat materi saya? Bisa, Pak? Bisa ya, frekuensi model. Bisa. Kita lihat ini, jadi kalau kita menghitung untuk modal risiko proporsional dengan AMA, distribusi data itu nanti kita sebar berdasarkan frekuensi dan juga berdasarkan severity. Makanya kelompok daripada risk event untuk risiko proporsional itu dimensinya ada dua. Satu, frekuensi yang menunjukkan seberapa sering dia kemungkinan terjadi, dan yang kedua adalah dari severity, berapa potensi kerugiannya atau berapa besarnya risiko. Sehingga kelompok ketika kita mempelajari bagaimana mengelola risiko proporsional, ada low frekuensi, low impact, jarang terjadi, dampaknya tinggi. Low frekuensi, high impact, jarang terjadi, dampaknya tinggi. High frekuensi, low impact, sering terjadi, dampaknya rendah. Dan kemudian high frekuensi, high impact, sering terjadi, dampaknya sangat signifikan. Nah, referensi yang saya ambil dan bukunya saya sudah inikan kepada mahasiswa semua. Operational Risk, Swiss Excel, dan VBA. Ini yang pernah saya diskusikan kepada kalian bahwa saya lagi mencari supporting staff yang bisa membantu saya untuk mengembangkan nanti risk measurement, pengukuran risiko yang nanti juga berguna untuk menghitung modal risiko proporsional. Dikasih judul Applied Statistic Methods for Risk Management, Nigel da Costa, saya ambil di halaman 99. Di situ ada rule of thumb, kalau rata-ratanya lebih daripada varian, varian berarti distribusi yang fit atau distribusi yang cocok di situ adalah distribusi binomial. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini akar pangkat 2 daripada varian kan sama dengan standar deviasi kan, STD. Jadi ini dilambangkan dengan mu di dalam matematika atau statistik. Ini akar pangkat 2 daripada varian sama dengan standar deviasi atau rho. Kalau dia sama dengan varian, maka distribusi yang fit untuk kita mengukur berapa besarnya risiko itu adalah distribusi Poisson. Terus kalau dia lebih kecil daripada varian, maka distribusi yang tepat atau cocok distribusi negatif binomial. Nah, ini yang direkomendasi oleh Nigel da Costa di dalam bukunya, dan saya sarikan seperti tayangan tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya distribusi sebaran data? Kalau kalian di Metolit ya, Metolit ya singkalan kalau di mata kuliah metodologi penelitian, Metolit ya. Oke. Itu ada namanya probability density function. Jadi fungsi daripada probability adalah n faktorial dibagi x faktorial, n dikurangi x faktorial dikali p pangkat x 1 dikurangi pangkat x, di mana p itu adalah probability atau tadi frekuensi,
atau likelihood, dan X itu adalah sama dengan mean, rata-rata, dan ini yang tadi saya katakan di dalam matematika standar deviasi atau rho. Jadi seberapa besar datar itu menyimpang dari rata-rata, itu yang dilambangkan oleh standar deviasi. Terus bagaimana dengan distribusi Poisson? Poisson untuk formula PDF-nya dia pakai lambda, pangkat X, kemudian X faktorial, ya, faktorial, terus apa namanya, kita lihat X tambah Y dikurangi 1 Y ditambah P faktorial 1 dikurang P pangkat Y. Jadi P sama dengan peluang atau probability, mean atau rata-rata, dan kemudian ini adalah tetap pakai standar deviasi. Jadi kita lihat bahwa parameter yang membentuk rumus daripada PDF ini ada probability atau peluang, ada mean atau rata-rata, dan ada juga di standar deviasi. Kalau kita lihat tadi Poisson sama juga P standar deviasi, tapi rata-ratanya diindikasikan dengan lambda. Jadi kalau yang ini tadi dia pakai X kuadrat kurang P bagi P. Terus itu 3 parameter yang membentuk 3 distribusi, dan masing-masing itu menunjukkan distribusi mana yang cocok, dan ini bisa dipakai sebagai standar kita untuk menyusun distribusi, terutama dari sisi frekuensi. Lalu saya sekarang masuk kepada yang kedua adalah severity model. Nah, severity model ini kalau kita lihat, kita akan, tadi saya katakan ketika kita mendistribusikan data kerugian, sebaiknya memang data itu kita distribusikan berdasarkan severity-nya